Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Swadika di Bengkel Mindset. Sebuah bengkel untuk memperbaiki mindset ya. Jadi kenapa seperti itu? Seperti video-video saya sebelumnya, bahwa ternyata ingin menjadi orang sukses, kita harus memiliki mindset yang benar dulu. Nah, jadi kali ini saya mau memberikan sebuah sharing di mana ini sebuah ilmu yang saya dapatkan waktu saya membaca salah satu bukunya Robert Kiyosaki tentang cash flow quadrant. Apa itu cash flow quadrant? Ternyata teman-teman, saya baru tahu ya, setelah saya lama sekolah, setelah saya lama bekerja, ternyata di dunia ini ada 4 cara untuk mendapatkan penghasilan. Kita bicara tentang sukses, pasti kita berkaitan dengan penghasilan atau mendapatkan uang. Ternyata ada 4. Jadi 4 ini pun sesuai dengan levelnya atau kastanya. Yang pertama adalah, ya kita lihat di kuadran sebelah kiri ya, yaitu ini. Yang pertama adalah E atau employee. Yang kedua adalah self-employed ya, atau usaha mandiri atau kerja mandiri. Lalu ada kuadran sebelah kanan, di mana di sini ada business owner ya, atau pemilik bisnis, atau yang paling tinggi adalah investor, para investor, orang-orang yang menginvestasikan uangnya. Kita bahas satu persatu teman-teman. Kita bahas dulu, kita bagi jadi 2. Di mana kuadran ini ada kuadran sebelah kiri ya. Contohnya yang pertama adalah E, employee, karyawan. Di sini teman-teman harus paham bahwa orang-orang yang ada di kuadran kiri ini mendapatkan penghasilan aktif. Artinya apa? Penghasilan aktifnya adalah penghasilan yang kalau kita terima itu kita dapat hasil. Ya, kalau kita bekerja itu kita dapat hasil. Nah, kalau kita tidak bekerja maka kita tidak dapat hasil. Jadi contohnya kita bekerja, karyawan. Saat kita masih dipakai oleh perusahaan maka penghasilan itu ada. Tapi saat kita diberhentikan kerja maka penghasilan itu stop. Lalu kita naik ke kuadran kedua yaitu self-employed ya. Self-employed ini seperti apa contohnya? Contohnya pemilik kedai atau toko-toko kecil, penjual-penjual mungkin sarapan pagi misalnya ya. Dan profesi-profesi yang levelnya lebih tinggi. Contoh seperti dokter, pengacara. Maksudnya seperti apa nih self-employed? Self-employed ini juga sama. Ini juga kategori penghasilan aktif. Contoh ya, kedai. Misalnya kita jual toko sarapan atau kedai sarapan. Maka saat kedai itu tutup penghasilan tidak ada teman-teman. Begitu juga contohnya seperti dokter. Dokter saat tidak praktek, maka penghasilan tidak ada. Pengacara juga seperti itu. Jadi ini profesi-profesi sini, ini sekitar 95% populasi, 90-95% populasi yang ada di dunia, ini ada di kuadran sebelah kiri teman-teman semua. Lalu kita masuk ke kuadran sebelah kanan, di mana ada business owner, pemilik bisnis ya. Pemilik bisnis itu sudah kategori orang-orang yang memiliki bisnis yang mana bisnis itu sudah bersistem. Di sini maksudnya seperti apa? Kenapa kuadran sebelah kanan ini bisa menghasilkan penghasilan pasif? Apa itu penghasilan pasif? Penghasilan yang akan datang terus-menerus walaupun kita tidak hadir, walaupun kita tidak mengusahakannya lagi. Jadi masuk terus-menerus ya. Jadi di sini kenapa business owner? Ya contohnya saja business owner lagi main golf ya, ataupun mau jalan-jalan ya. Itu ya pastinya uang masuk terus karena yang bekerja adalah sistem, ada karyawan dan lain sebagainya. Lalu yang paling tinggi kastanya adalah investor ataupun orang-orang yang berinvestasi. Jadi di kategori sini, ini kuadran kanan ini adalah uang yang bekerja untuk mereka karena ada sistem. Dan di sini hanya sekitar 5-10% saja populasi di dunia ada di kuadran kanan. Nah, jadi kalau kita bisa milih, kalau kita diberikan pilihan, teman-teman diberikan pilihan, kira-kira mau jadi orang kuadran kiri atau kuadran kanan? Pastinya kuadran kanan. Semua orang pengen menjadi orang sukses berada di kuadran kanan, memiliki passive income yang datang terus-menerus walaupun kita tidak lagi bekerja, walaupun kita tidak lagi mengusahakannya. Tapi kenapa banyak orang yang susah masuk ke sini, teman-teman? Ya, kenapa? Karena biasanya terkendala dengan modal. Contoh, misalnya mau buka ya franchise. Nah, itu membutuhkan ratusan juta hingga miliaran. Lalu teman-teman mau berinvestasi. Ini kita bicara bukan investasi bodong ya, tapi kita investasi yang benar-benar investasi seperti mungkin properti dan lain sebagainya. Itu juga membutuhkan modal besar. Dan sekarang teman-teman, kita sudah punya banyak bidang.
di mana kita bisa masuk menjadi orang-orang kuadran kanan yang mendapatkan passive income, tapi dengan modal yang tidak terlalu besar. Nah, ini yang teman-teman harus cari tahu, ini yang teman-teman harus riset, teman-teman harus survei, bahwa ada beberapa industri yang sudah masuk ke dalam ini kuadran kanan, di mana ada sistem, maka kita akan dapat hasil itu terus-menerus, bahkan bisa diwariskan. Banyak sekali industri-industri seperti network marketing ataupun teman-teman menjadi afiliator segala macam, membangun jaringan. Tapi kuncinya sebenarnya untuk mendapatkan passive income, teman-teman harus memiliki bisnis yang bersistem. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga ilmu ini bisa menjadi sesuatu menjadi insight tambahan untuk teman-teman, bahwa untuk menjadi orang sukses kita harus benar-benar belajar dengan orang sukses. Karena kata guru saya, teman-teman semua, kalau kita mau pandai potong rumput, kita belajar dengan tukang potong rumput. Kalau kita mau pandai berenang, kita belajar dengan pelatih renang. Kalau kita mau sukses, kita belajar dengan orang-orang yang sudah sukses. Jadi jangan salah guru Nah, jadi intinya itu saja, semoga bermanfaat. Dan kalau misalnya teman-teman merasa ilmu ini bermanfaat, share kepada teman-teman kita, karena kita tahu bahwa banyak orang di luar sana ingin hidup sukses dan sejahtera. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses untuk kita semua.